Apa THR terbaik versi kamu? Untuk saya, 3 poin. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas pertandingan timnas kita kemarin, di mana alhamdulillah timnas kita dapat meraih 3 poin dengan mengalahkan Bahrain 1-0. Akhirnya kemarin Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan menggunakan formasi klasik timnas kita, yaitu formasi 3-4-2-1, di mana kita menggunakan 3 back yang alhasil bisa memberikan dampak yang sangat signifikan utamanya terhadap pertahanan kita, di mana line up klasik ini memberikan ruang untuk 3 orang pemain belakang berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, dan paling utama adalah memang chemistry-nya sangat berjalan. Formasi ini memang sudah pernah dipakai oleh pelatih sebelumnya, yaitu Sintayong. Mungkin ada beberapa perubahan di strateginya, tapi secara overall memang ini adalah formasi pakemnya kita, ya. Terlihat kemarin benar-benar semua berjalan dengan sangat smooth, ya, walaupun ada beberapa peluang yang miss ketika pertandingan melawan Bahrain kemarin. Line up ini kita bahas saja line up-nya, ya. Kita bahas saja line up-nya, di mana seperti biasanya penjaga gawang masih dimainkan oleh Martin Paes. Kemudian 3 back belakang, sebelah kanan ada Rido, kemudian tengah itu Izes, kemudian kiri Justin Hubner. 3 pemain ini sudah tidak bisa kita tanyakan lagi lah, ya. Mereka sangat kompak, kemudian komunikasi sangat berjalan. Rizky Ridho, gila Rizky Ridho, ya, menunjukkan bahwa dia mungkin adalah pemain Liga 1, tapi kemarin dia bisa menampilkan permainan yang baik, dan saya harap juga Rizky Ridho bisa diberikan kesempatan di pertandingan-pertandingan selanjutnya, ya. Kemudian di sebelah tengah Indonesia memakai formasi 4 gelandang, di mana sebagian tengah sudah pasti adalah Tom Haye, ya. Tom Haye, kemudian ada Pelupessy, akhirnya debut juga kemarin, dan menurut saya Pelupessy menampilkan permainan yang bagus juga sebagai seorang gelandang bertahan. Kemudian di sebelah kanan ada Kevin Dix, kemudian di sebelah kiri ada Verdong. Di bagian depan ada 2 pemain penyerang, di mana 2 pemain ini mempunyai tugas untuk support oleh Romani, yaitu sebelah kiri ada Orat Mangun, sebelah kanan ada Marcelino Ferdinand, dan yang jelas nomor 10 kita di bagian paling depan, yaitu adalah oleh Romani. Sejak menit awal Indonesia, terutama babak pertama Indonesia dapat menguasai pertandingan, walaupun di babak kedua sudah kedodoran, tapi bisa dibilang bahwa babak kedua memang kita kalah secara stamina, ya. Dimana memang kita bisa lihat bahkan Bahrain pun mengalami kelelahan di babak kedua. Kita bisa lihat memang informasinya kelembaban sangat tinggi, yaitu sekitar 80%. Tentunya itu akan mempengaruhi nafas pemain, ya, dimana memang akhirnya Tom Haye juga harus diganti di babak kedua, sudah terlihat kecapean, dan menurut saya wajar sekali dimana babak kedua kita sedikit menurunkan tempo, lebih membiarkan Bahrain mendapatkan bola, tetapi sekali lagi koordinasi, fighting spirit, dan juga komunikasi antar pemain menjadikan di babak kedua tim kita bisa mempertahankan keunggulan. Di mana babak pertama sendiri sebenarnya banyak peluang sekali di timnas kita. Babak kedua juga apalagi banyak, ya, ada
hampir saja Marcelino Ferdinand mencetak gol, kemudian Reinders juga hampir saja mencetak gol. Jadi pertandingan kemarin memang secara penguasaan bola kita kalah dari Bahrain, tapi secara efektivitas kita sangat menguasai. Di mana total tendangan kita, ya, kalau kita lihat total tendangan kita ada 7, sama seperti Bahrain, tapi tendangan on targetnya kita 3, Bahrain cuma 1, kesempatan besar kita 3, Bahrain cuma 1, di mana tiga-tiganya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah gol dari Ole Romeni, kemudian yang kedua adalah Marcelino yang tendangannya ke atas, kemudian Reinders, ya, umpan asis yang baik dari Kambuaya, tapi mungkin perkenaannya bola di kakinya Reinders kurang pas sehingga bola melambung di atas gawang Bahrain, ya. Kemudian hal-hal yang ibarat kata menjadi sebuah evaluasi ketika melawan Australia hari ini tidak tampak, ya. Koordinasi di bagian belakang, kemudian transisi antara menyerang bertahan, semuanya berjalan dengan baik, ya. Dimana ini salah satunya juga adalah kontribusi dari seorang Pelupesi, di mana akhirnya menjalani debutnya, memberikan dampak yang baik, terutama di bagian pertahanan. Tapi ketika menyerang pun dia memberikan andil besar sebagai partner yang klop untuk Tom Haihe, dan itu adalah sebuah sisi positif, di mana mungkin pemain ini sudah 31 tahun, tetapi secara permainan sangat baik, tidak menunjukkan kalau dia umurnya sudah 31 tahun, ya. Akhirnya di babak kedua juga Ivan Jenner akhirnya masuk, dan menurut saya tidak ada yang menurun secara signifikan, dan itu yang membuat kita bisa mempertahankan keunggulan kita 1-0 sampai di akhir pertandingan. Kemudian salah satu hal yang menurut saya perlu di-highlight di pertandingan kali ini adalah bagaimana penampilan Rizky Ridho. Betul-betul Rizky Ridho menjadi penyelamat di pertahanan Indonesia, ya. Ada beberapa momen di mana Rizky Ridho mampu memotong serangan daripada Bahrain, di mana Rizky Ridho sendiri hari ini bisa bermain menggantikan Mesilihers, dan ini tentunya sebagai pembuktian juga kepada Patrick Kluivert dan juga tim, bagaimana seorang pemain yang mungkin dicadangkan di pertandingan awal menunjukkan fighting spirit, kemudian mentalitas pemain bola yang menurut saya sangat-sangat jarang pemain Indonesia mempunyai mentalitas seperti Rizky Ridho. Dia ibarat kata dia adalah pelapis kedua ataupun pilihan kedua di timnas kita saat ini, tetapi dia menunjukkan bahwa ini loh kualitas dari pemain Indonesia. Dan saya rasa juga Patrick Kluivert sudah menyampaikan di konferensi pers setelah pertandingan juga Rizky Ridho bermain sangat menakjubkan pada pertandingan melawan Bahrain kali ini, ya. Dan saya sangat setuju bahwa beberapa orang menyampaikan bahwa Rizky Ridho ini memang harus keluar, harus bermain di luar negeri, dan saya rasa dengan adanya kesempatan kali ini, di mana memang banyak pelatih kita ataupun asisten pelatih kita yang mempunyai pengalaman di Eropa, saya rasa Rizky Ridho bisa menjadikan salah satu opsi untuk dimainkan di klub-klub Eropa, dan saya sangat berharap itu. Kemudian yang terakhir juga sudah tidak bisa kita bantah lagi bahwa salah satu yang bermain baik, ya, mau di lawan Australia, lawan Bahrain, adalah Ole Romeni, ya. Seorang pemain yang mungkin bisa kita bilang kita impikan dari dulu, di mana benar-benar penyerang yang sangat efektif, ya, mungkin secara permainan sebagai nomor 9 murni, Ole Romeni itu tidak terlalu
cocok untuk bermain di nomor 9, tetapi efektivitasnya benar-benar memberikan nilai tambah yang baik untuk timnas Indonesia. 2 pertandingan 2 gol. Ya. Belum tentu pemain-pemain lain yang berposisi striker seperti Oler Romani bisa memanfaatkan 2 peluang di Australia maupun di Bahrain. Dan dua-duanya berhasil dikonversi sebagai gol, dan finishingnya bisa dibilang sangat baik ya. Penempatan bolanya ada di antara tangan dan juga kaki kiper Bahrain ya, dan itu insting mencetak gol seperti itu sangat-sangat jarang dimiliki oleh pemain timnas kita, dan itu nilai poinnya. Dan saya harap juga Oler Romani tidak cedera ya sampai nanti pertandingan melawan Cina maupun melawan Jepang, karena kita sangat butuh sekali pemain seperti itu. Kemudian dari berjalannya seluruh pertandingan, mungkin bisa dibilang hampir seluruh pemain melakukan permainan yang bagus, penampilan yang bagus. Menurut saya tidak perlu kita lihat satu-satu kesalahan dan sebagainya, tapi memang kemarin semua berjalan mungkin dengan game plan dari tim kepelatihan, dan kalau dibilang harus memilih siapa yang bermain buruk, saya rasa juga tidak ada yang bermain buruk. Semua benar-benar bermain dengan hati, dengan fighting spirit yang menjadi satu, di mana tujuan utamanya adalah meraih 3 poin. Kalau misalnya saya bisa memberikan kritik sedikit, mungkin ada beberapa hal ya, terutama beberapa pemain seperti Kevin Dix ya. Bisa saya bilang Kevin Dix bermain cukup baik kemarin, cuma memang ada beberapa momen di mana dia kehilangan bola di mana salah satunya yaitu ketika dia menyisir dari sebelah kanan, kemudian mungkin tidak ada opsi mengoper, dan akhirnya diintercept oleh pemain Bahrain, dan akhirnya menjadikan peluang di mana Rizky Ridho bisa membuang bola walaupun bolanya sudah melewati pace ya. Kalau saya lihat kemarin memang ada scrimmage, dan juga bola mengenai kakinya Jay Ijes, kemudian bolanya melambung melewati pace. Beruntungnya masih ada Rizky Ridho untuk yang bisa membuang bola melalui sundulannya. Tapi kalau bisa saya highlight memang itu, saya rasa itu bisa saja terjadi ya. Tapi overall Kevin Dix bermain dengan sangat baik, sangat mobile, kemudian selalu bergerak mencari bola, dan distribusi bolanya juga menurut saya sangat-sangat membantu permainan menyerang Indonesia kemarin ya. Kemudian memang yang harus saya highlight selanjutnya adalah permainan Orat Mangun, di mana Orat Mangun memberikan dampak yang sangat baik dibandingkan ketika kita melawan Australia kemarin. Kehadiran Orat Mangun sangat-sangat berdampak. Cuma memang antara Orat Mangun dan juga Oler Romani sepertinya perlu ditingkatkan lagi masalah chemistry. Bagaimana kedua pemain ini saling melengkapi, kemudian Orat Mangun bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk Oler Romani sebagai penyerang utama. Tetapi hal ini menurut saya bisa dimengerti bahwa memang Orat Mangun dan Oler Romani baru bermain satu kali, sehingga mungkin chemistry-nya masih belum terjalin. Tapi saya rasa semoga saja di pertandingan lainnya kita bisa melihat duet antara Orat Mangun dan Oler Romani terjalin dengan baik, dan itu pasti yang sangat kita harapkan ya. Kemudian salah satu yang menjadi PR kita adalah masalah finishing ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Marcelino Ferdinand, Eliano Reinders
menyanyiakan peluang. Seharusnya kita bisa 3-0 kemarin. Jadi menurut saya juga ini harus menjadi evaluasi dari Patrick Kluivert juga tim, di mana finishing kita harus diperbaiki, tekniknya, terutama teknik dalam finishing. Kemudian memang ada beberapa momen kita kehilangan bola di kotak penalti lawan. Kalau saya bilang itu bolanya sering belipet di kaki pemain kita, sehingga peluang-peluang seperti scrimmage seperti itu sebenarnya harus bisa kita konversikan, entah itu kita passing lagi ke teman kita, kemudian teman kita juga bisa finishing, ataupun langsung di finishing, karena momen-momen seperti itu ya, sepersekian detik seperti itu harus kita konversikan sebagai gol, utamanya untuk mengunci kemenangan ya, karena dengan 1 gol seperti kemarin, kita sebagai seorang fans timnas juga deg-degan sampai akhir. Jangan sampai kejadian ketika kita melawan Bahrain di match sebelumnya terjadi lagi, kita kecolongan di menit-menit terakhir. Adapun hal yang harus kita terima saat ini adalah Marcelino Ferdinand infonya mendapatkan akumulasi kartu, dan ini sebuah kerugian, tapi juga menurut saya ini adalah kesempatan di mana di pertandingan selanjutnya saya mengharapkan Egy bisa tampil di sini, utamanya untuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Di beberapa waktu mungkin saya pernah menganalisa bahwa Egy Maulana Fikri yang saat ini berbeda dengan Egy Maulana Fikri yang dulu, yang ketika mungkin kita lihat dari zamannya dia Kelok 9 dan sebagainya. Permainan Egy saat ini, terutama di Dewa United, sangat efektif, dan menurut saya mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi di mana missing permainan kita di depan bisa di cover oleh Egy Maulana Fikri, di mana di Dewa United sendiri Egy Maulana Fikri ini memberikan kontribusi sebagai seorang penyedia, berarti kata sebagai orang yang mensupport lini depan Dewa United, di mana dia sangat berperan di permainan, mungkin bisa dibilang tiki-takanya Dewa United, di mana dia selalu bermain dengan gaya umpan-umpan pendek, di mana dia bermain dengan Mesidoro, kemudian Alex Martin, kemudian juga pemain-pemain yang lain, di mana ketika kita deadlock di depan, Egy Maulana Fikri itu bisa melakukan umpan-umpan pendek, tiki-taka 1-2, dan menurut saya dengan ketidakhadirannya Marcelino Ferdinand nanti ketika melawan Cina, Egy Maulana Fikri dapat berperan di situ. Dan saya ingin sekali melihat Egy Maulana Fikri dapat bermain dengan chemistry yang baik, dengan umpan-umpan pendek 1-2 bersama dengan Orat Mangun dan juga oleh Romani, dan menurut saya Egy Maulana Fikri mampu melakukan itu. Dan yang saya sangat suka dari Egy Maulana Fikri yang sekarang adalah dia sangat menekan egonya ya. Sudah tidak lagi melakukan dribbling yang terlalu banyak, umpan-umpannya juga bagus, kemudian berani untuk bermain 1-2 di kotak penalti lawan. Dan menurut saya, andai kata nanti Cina melakukan blok defense yang sangat rendah, Egy Maulana Fikri dapat berkontribusi di permainan di sepertiga pertahanan lawan, dan itu yang saya sangat ingin menyaksikan di pertandingan selanjutnya. Oke teman-teman, di sesi terakhir ini ada beberapa hal yang sangat saya harapkan untuk pertandingan selanjutnya bagi timnas kita, di mana saya rasa formasi ini harus dipertahankan ya. Tentunya kalau misalnya memang tidak ada pemain yang cedera dan tidak ada hal-hal lain yang membuat kita harus merubah formasi, saya rasa formasi ini harus tetap
dipasangkan ya. Sepertinya memang kita belum siap untuk melakukan strategi, orang bilang total football lah, ataupun strategi menyerang yang seperti dilakukan oleh klub-klub Eropa. Tapi saya rasa untuk saat ini kita harus tetap mempertahankan formasi 3 back di belakang. Sudah tidak ada lagi waktu untuk coba-coba. 2 pertandingan terakhir ini harus kita menangkan, walaupun secara hitung-hitungan memang melawan Jepang akan sangat berat, tapi mudah-mudahan kita bisa mencuri poin di kandang Jepang nanti. Saya harap pemain tidak memberikan atau tidak merasakan ketegangan, tidak merasakan tekanan yang terlalu berat untuk memenangkan pertandingan, sehingga mereka bisa bermain lepas seperti melawan Bahrain kemarin. Dan saya rasa pertandingan ini harus menjadi pertandingan yang berjalan dengan sesuai apa yang direncanakan oleh pelatih ya, dengan pelatih. Kita tahu bahwa pemain-pemain Cina mempunyai fisik yang bagus, sehingga alangkah baiknya kita harus menghindari permainan yang menggunakan otot ya, atau menggunakan fisik, dan lebih cepat dalam melakukan sirkulasi bola. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kehadiran Hegi bisa menjadi solusi untuk melawan Cina. Bermain 1-2 sentuhan, bermain tiki taka. Ini maksudnya istilahnya tiki taka ya, tapi intinya umpan-umpan pendek dengan cepat, dan saya rasa itu bisa menjadi salah satu faktor memperbesar peluang kita untuk menang di pertandingan besok. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja video dari saya kali ini ya. Kita doakan semoga timnas kita fit 100% nanti ketika bulan Juni tanggal 5 maupun tanggal 10, sehingga kita bisa memainkan permainan yang baik di 2 sisa pertandingan ini. Dan kita sebagai fans, saya mohon jangan memberikan tekanan yang terlalu lebih kepada timnas kita, sehingga untuk mereka ini menjadi sebuah beban yang sangat besar. Tapi kita harus support terus ya, kita harus support terus pemain timnas kita, dan tentunya lolos ke ronde keempat adalah sebuah tujuan yang sangat masuk akal untuk saat ini. Dan semoga kita bisa melihat timnas kita berjuang di Piala Dunia 2026. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan jangan lupa ya, jadilah fans sepak bola sejati, kritik oke, no caci maki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.